Jadi, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat, anjuran, atau usulan suatu hal. Tadi disebutkan bahwa dicontohkan bahwa kalau misalnya pengumuman atau pemilihan OSIS, kalau di lab school namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi memang harus di jam-jam kosong agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Berikutnya adalah menelaah. Menelaah itu artinya bagaimana teman-teman melihat dari teks prosedur yang orang lain buat. Atau teman-teman bisa baca teks prosedur yang dibuat oleh orang lain. Pertama, judulnya. Judulnya tentang apa? Misalnya penyajian mie instan. Nah, itu kira-kira berarti itu judulnya. Kemudian penelaah pengantar, artinya kata-kata awalannya seperti apa. Misalnya, mie instan adalah sejenis makanan yang terbuat dari terigu, dikemas secara semenarik mungkin dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pengantar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca paham dan dapat membuat sebuah mie instan. Nah, itu kira-kira. Jadi tujuannya diinikan. Kemudian penelaah kelengkapan bahan atau alat. Nah, bahan-bahannya kira-kira lengkap nggak? Ada nggak? Alatnya apa saja? Nah, itu kira-kira teman-teman. Terus kemudian berikutnya ada penelaah ketepatan urutan langkah-langkah. Artinya dilihat teks prosedur yang dibuat oleh orang lain kira-kira sudah pas belum langkah-langkahnya. Sudah sesuai belum langkah-langkah membuat mie instan misalnya. Kemudian yang berikutnya, nah, teks prosedur yang orang lain buat, apakah kalimatnya sudah baik, ejaannya sudah baik, tanda bacanya, titik koma dan sebagainya apakah sudah baik atau belum? Nah, itu kira-kira mengenai menelaah struktur teks prosedur, ada di halaman 50. Ingat ya, sambil menyimak video ini, teman-teman sambil membuka halamannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat atau menyusun teks prosedur? Diperhatikan halaman 54. Diperhatikan teman-teman. Nah, pertama memilih topik untuk teks prosedur. Artinya apa? Teman-teman harus tahu pokok pembahasannya apa, yang akan dibahas apa. Nah, kemudian menulis pengantar dan penjelasan tujuan. Artinya teman-teman harus menuliskan pengantar. Tadi misalnya teman-teman ingin membuat sebuah mie instan. Topik pembahasannya makanan. Terus kemudian pengantarnya mie instan adalah dan sebagainya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Jadi harus ada kata pengantar lah. Kemudian penjelasan tujuannya seperti apa. Nah, kemudian berikutnya menulis bahan-bahan. Bahan-bahannya apa saja? 1, misalnya mie instan. 2, bawang putih. Kemudian 3, bawang merah, garam, dan sebagainya. Misal. Nah, itu berarti bahan-bahan. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan urutan. Artinya tahapannya pertama apa sih? Misalnya didihkan air di atas kompor sebanyak 250 mililiter nanti kira-kira. Jadi memang harus dididihkan sekian. Kemudian tunggu air sampai mendidih. Kemudian masukkan. Nah, itu kira-kira artinya langkah-langkahnya dijelaskan. Paham ya, teman-teman? Baik, berikutnya. Selain itu, nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi saya ulangi sebentar. Yang tadi menyusun topik pertama, teman-teman cara menyusunnya itu adalah yang pertama adalah teman-teman membuat topik. Yang kedua, menulis pengantar dan tujuan. Yang ketiga, menulis bahan-bahan. Yang keempat, langkah-langkah atau tahapan-tahapannya seperti apa. Paham ya, teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke kebahasaan.
halaman 57. Coba tolong dibuka halaman 57. Kata penghubung. Kata penghubung disebut juga konjungsi. Jadi konjungsi itu apa? Kata penghubung atau kata sambung. Nah, itu ya. Jadi ada kata hubung, nama lainnya konjungsi, atau nama lainnya adalah kata sambung. Nah, kata penghubung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan antar klausa. Antar klausa itu antar kalimat, teman-teman ya. Antar kalimat dan antar paragraf. Jadi artinya menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Itu ya, itu yang disebut dengan konjungsi atau kata hubung atau kata sambung. Apa saja sih kata hubung kata sambung itu? Nah, kata hubung kata sambung itu biasanya teman-teman gini. Kata hubung itu biasanya ada dan. Nah, itu kata sambung atau itu kata sambung. Sebab itu kata sambung. Tetapi karena, nah itu kata sambung. Contoh dalam kalimat misalnya ya. Misalnya Andi pergi ke sekolah dan Ayah pergi ke kantor. Dan di situ adalah konjungsi. Menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Paham ya teman-teman? Kata konjungsi, kata hubung atau kata sambung. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan di sini yang berfungsi untuk memberikan atau menambahkan keterangan kepada orang lain. Seperti kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa dibuka halaman 57 tentang adverbia. Adverbia itu kata keterangan. Gitu. Contohnya tadi kata sifat dia baik. Nah, itu berarti keterangan bahwa dia baik. Misalnya gini. Andi adalah anak yang baik hati. Nah, itu berarti baik hati tersebut itu adalah sifat dari Andi. Itu yang disebut dengan kata keterangan. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Adverbia apa? Kata keterangan. Baik, berikutnya. Macam-macam kata keterangan. Nah, ada beberapa banyak ya. Pertama ada keterangan cara, ada keterangan alat, ada keterangan tujuan, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Apa saja sih kalau keterangan cara? Nah, contohnya di sini ada dan sama secara. Aduh adonan, aduk adonan secara merata. Nah, itu ya teman-teman, paham ya? Nah, kemudian kalau keterangan alat dengan. Nah, contohnya apa? Panggang adonan tersebut dengan pemanggang bersuhu sedang. Paham ya? Itu contoh dari keterangan alat. Kemudian keterangan tujuan. Contohnya untuk. Nah, di sini katanya kata keterangannya itu bisa untuk, supaya, dan agar. Contohnya gorengan dengan api atau goreng dengan api kecil agar tidak gosong. Nah, paham ya? Baik, berikutnya keterangan tempat. Contoh di, ke, dan dari. Gitu kan ya. Misalnya, taruh adonan panggang di nampan. Nah, itu ya kira-kira di nampan. Nah, itu berarti keterangan tempat bahwa adonan itu tak simpan atau letakkan di nampan. Berikutnya keterangan waktu. Contoh, nah di sini selama masuk. Nah, contoh ini keterangan waktu ya. Nah, masukkan selama 5 menit. Nah, berarti itu keterangan waktu di dalam teks prosedur. Paham ya teman-teman? Perihal macam-macam kata keterangan dan teks prosedur. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong ditonton kembali video ini kalau ada yang kurang jelas. Nanti ditonton ulang. Kemudian teman-teman bisa juga nanti kita diskusikan di Zoom meeting atau di Google Meeting ya, di pekan berikutnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman, jaga kondisi dan banyak berdoa. Demikian, nun wa qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu teman-teman.